ngajine rada ilmiah nggih. Aja cerita mungkar nakir terus. Mungkar nakir ngate saiki urung iso nakoni Gus Dur. Karena kuburannya Gus Dur tidak pernah sepi. Mungkar nakir sampai sekarang masih ngantri, kapan sepine iki. Mau nanyain marrobuka. Malah kalau Abu Nawas bisa ngerjain mungkar nakir, ketika akan mati wasiat pada anak-anaknya, kalau aku engkau mati, kalau nanti saya mati, dibungkus dengan kain kafan yang sudah ambrol, sobek-sobek, bau, warnanya hitam, coklat, jangan yang baru. Nurut anaknya. Begitu Abu Nawas mati, anaknya cari kain kafan yang sudah ambrol, ditaruh di kuburan. Mungkar nakir datang mau tanya marrobuka, masuk kuburannya Abu Nawas kaget, loh saya salah masuk, kuburan sudah lama ini, balik lagi nggak jadi tanya. Kalau Kiai Bisri Mustafa Rembang, bapaknya Gus Mus yang dakwah di seluruh Nusantara ini, ketika ditanya mungkar nakir marrobuka, siapa Tuhanmu, Kiai Bisri jawabnya begini, loh saya yang tiap hari dakwah memperkenalkan Allah kepada masyarakat, kamu yang nggak pernah dakwah kok malah takon. Coba tanya yang lain aja deh, tanya yang lain, jangan itulah, tanyanya yang mutu lah, nggak mutu kamu tanyanya ini. Oh aku sing saben dina dakwah supaya wong podo kenal karo Gusti Allah, awakmu ora tahu dakwah. Loh saiki malah awakmu takon aku sapa Tuhanmu. Nggak mutu pertanyaanmu. Berani nggak kalau nanti mati mungkar nakir bentak kayak gitu aja? Maksud saya, para kiai, para ustadz kalau ceramah jangan bolak-balik cerita mungkar nakir terus. Khutbah Jumat juga jangan bolak-balik cerita mungkar nakir terus. Demikian pula hadis di mana Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat yang saat itu bersama beliau menguburkan jenazah. Kemudian beliau mengatakan, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Hendaklah kalian memohonkan ampun untuk saudara kalian yang baru saja dikuburkan, dan mintalah kepada Allah ketetapan hati untuk orang ini. Fa innahu al-ana yus'al, karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Menunjukkan bahwasanya di sana ada fitnah kubur. Masing-masing kita akan ditanya. Dan orang yang bisa menjawab pertanyaan tadi bukan orang yang sekedar menghafal, tetapi orang yang bisa menjawab pertanyaan tadi adalah orang yang beriman dan beramal saleh di dunia. Bukan hanya sekedar menghafal, Rabbku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad, agamaku adalah Islam, itu tidak cukup. Seandainya menghafal ini cukup, niscaya orang-orang munafik mereka akan selamat dari fitnah kubur. Disebutkan dalam hadis bahwasanya orang munafik juga akan ditanya. Ketika mereka ditanya man rabbuk, padahal mereka di dunia hafal, dia mengatakan ha la adri, saya tidak tahu. Padahal selama di dunia orang-orang munafik tinggal bersama orang yang beriman, melakukan sholat bersama orang-orang Islam, tapi dia tidak mempraktekkan dengan sebenarnya syariat Islam, hanya secara zahir. Batinnya dia kafir terhadap Allah dan juga Rasulnya. Akibatnya apa? Ketika ditanya siapa Rabbmu, dia tidak bisa menjawab. Ditanya tentang apa agamamu, dia tidak bisa menjawab, padahal mungkin KTP-nya Islam. Ditanya tentang siapa nabimu, dia tidak bisa menjawab, padahal di dunia dia mengatakan asyhadu anna Muhammadan
Rasulullah. Ya, kenapa demikian? Karena untuk menjawab pertanyaan tadi bukan hanya dengan sekedar apa? Sekedar menghafal saja. Perlu pengamalan, perlu praktek. Orang yang di dunia dia menyembah kepada Allah semata. Selain Allah sama sekali dia tidak mau beribadah. Hanya kepada Allah saja. Tawakalnya, mahabbahnya, rasa cintanya, salat dan juga puasanya, iktikaf dan juga nadarnya. Dan pantang bagi dia untuk menyembah kepada selain Allah. Maka orang yang demikian biiznillah ketika ditanya siapa Rabbmu, siapa yang engkau sembah, dengan mudah dan insya Allah akan diberikan kekuatan oleh Allah, dia akan bisa menjawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Karena benar selama di dunia dia tidak pernah menyekutukan Allah di dalam ibadah. Orang yang di dunia dia bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah dan dia praktekkan, dia amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Beliau adalah seorang Rasul, berarti saya harus mengikuti perintah beliau, karena perintah beliau berasal dari Allah. Beliau adalah seorang Rasul, maka saya harus meninggalkan larangan beliau, karena larangan beliau berasal dari Allah Azza wa Jalla. Beliau mengabarkan sebuah berita, saya benarkan, karena beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Kabar yang beliau sampaikan kepada kita adalah dari Allah, dan seterusnya. Terus istiqomah sampai dia meninggal dunia. Ketika dia ditanya siapa nabimu, karena dia di dunia benar-benar mengikuti Rasulullah, menjadikan beliau sebagai panutan, bukan mengagungkan manusia atau mengagungkan tokoh, tapi menjadikan Rasulullah sebagai panutan dan teladan dalam kehidupan dia sehari-hari. Maka biiznillah ketika ditanya siapa nabimu, dia akan mengatakan nabiku adalah Muhammad. Orang yang di dunia mengamalkan Islam secara benar-benar, mengamalkan Islam dengan dalil, beramal dengan dasar, bukan sekedar Islam KTP, tapi dia berusaha untuk mempelajari agama Islam ini. Bagaimana cara sholat sesuai dengan Islam yang murni, bagaimana cara berwudu sesuai dengan Islam yang murni, berusaha untuk menggalinya, menimba ilmu yang berkaitan dengan agama ini, dan dia mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yakin bahwasanya Islam ini adalah yang paling benar dan Allah tidak menerima kecuali agama ini. Maka insyaallah biidznillah orang yang demikian ketika ditanya ma dinuk, apa agamamu, dia akan mengatakan agamaku adalah Islam. Jadi perkaranya perlu praktek dan juga pengamalan. Tidak cukup dengan menghafal. Ya, dan alhamdulillah pertanyaan sudah dibocorkan. Ya, dan cara menjawabnya sudah diberitahukan kepada kita. Oleh karena itu tinggal kita mengamalkan apa yang sudah dibocorkan kepada kita.